Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa kembali. Kali ini video ini kita akan membahas tentang pengantar perpajakan. Apa sih pengertian pajak? Apakah kalian sudah tahu apa itu pajak? Maka pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pokok bahasannya itu adalah pengertian pajak. Yang kedua itu adalah fungsi dan asas pemungutan pajak, kemudian syarat pemungutan pajak dan teorinya, kemudian mengenai hukum pajak, pengelompokan pajak, tata cara pemungutan, timbul dan hapusnya hutang pajak, serta hambatan apa saja ketika melakukan pemungutan pajak dan tarif pajak. Nah, kita akan bahas dulu mengenai yang pertama, tentang pengertian pajak. Apa sih itu pajak? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau kita lihat di sini, poin kuncinya itu adalah kontribusi wajib, kemudian dia bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, kemudian tidak dirasakan imbalan secara langsung ketika kita membayar pajak, ya. Nah, sedangkan pajak menurut yang lainnya itu ada beberapa ahli seperti Profesor Rahmat Sumitro mengatakan kalau pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kalau kita lihat di sini, poin pentingnya di sini juga sama, yaitu iuran kepada negara, kemudian berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan juga, kemudian imbalannya juga tidak langsung ya dirasakan. Nah, sedangkan menurut pendapat ahli lain yaitu Prof. Adriani mengatakan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi dari ketiga pengertian pajak tersebut dapat kita ambil kesimpulan kalau unsur-unsur pajak tersebut yang pertama adalah satu, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya. Seandainya kalau ada pungutan yang tidak punya aturannya, tidak ada undang-undangannya, kemudian tidak jelas siapa objek, subjek, siapa yang memungut dan bagaimana pelaksananya, berarti itu bukan pajak. Berarti bisa jadi itu adalah pungutan liar atau pungli. Nah, yang kedua, sifatnya dapat dipaksakan. Artinya, dia harus atau wajib dibayarkan atau wajib dilaksanakan. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi-sanksi yang akan dikenakan terhadap orang yang tidak melaksanakan tersebut. Yang ketiga, dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Maksudnya, ketika kita membayar pajak, maka kita tidak dapat menerima atau merasakan dampak langsung apa setelah kita membayar pajak. Nah, tapi kita bisa mendapatkan dampaknya itu secara tidak langsung, seperti kita bisa menggunakan jalan raya secara gratis, kita bisa masuk ke sekolah negeri, kita bisa ke rumah sakit atau fasilitas-fasilitas yang sifatnya umum yang dibiayai dari dana pemerintah, ya. Itu. Nah, kemudian yang keempat, pajak itu dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi tidak ada institusi swasta yang memungut pajak. Jadi yang memungut pajak itu adalah negara, ya. Nah, baik pemerintah pusat. Nah, kalau pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat itu adalah misalkan contohnya pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penghasilan. Kemudian ada juga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak iklan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak lainnya. Kemudian
Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Jadi pajak itu digunakan dia sebagai sumber penerimaan, kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Nah, apabila kalau penerimaan dari pajak tersebut ternyata lebih besar daripada pengeluarannya, maka sisa uang tersebut akan digunakan untuk membiayai public investment, untuk investasi pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pajak. Apa sih fungsi pajak? Yang pertama adalah fungsi penerimaan atau fungsi budgeter. Artinya di sini pajak digunakan sebagai penerimaan negara atau untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang digunakan nanti untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Jadi sebagai sumber penerimaan negara. Yang kedua itu adalah fungsi reguler atau fungsi mengatur. Nah, pajak ini digunakan sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Ya, misalkan pajak yang tinggi terhadap minuman keras. Kenapa pajak itu untuk minuman keras itu diberikan tarif yang tinggi? Supaya tidak semua orang bisa minum minuman keras. Karena kan minuman keras itu dampak sosialnya itu buruk ya. Nah, sehingga dengan diberikan pajak yang tinggi sehingga yang membeli minuman keras itu hanya orang-orang tertentu atau pajak barang mewah ya. Kalau seandainya tidak dipajaki barang mewah tersebut mungkin akan semua orang akan punya barang tersebut dan itu akan seperti mobil ya. Mobil itu kalau seandainya dia tidak dipajakin dengan harga yang tinggi, pajak mobil-mobil mewah tersebut mungkin di jalanan itu akan penuh dengan mobil sehingga menyebabkan kemacetan. Nah, sehingga bagaimana nih caranya? Salah satu cara untuk mengurangi kemacetan itu adalah mungkin dengan meninggikan pajak atas pembelian mobil seperti itu. Kemudian untuk menurunkan tingkat kecanduan atau tingkat perokok di Indonesia untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat sehingga diberikan pajak yang tinggi untuk rokok seperti itu. Nah, kemudian selain itu, fiskal policy atau mempunyai fungsi secara tidak langsung yaitu menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor produktif sekaligus mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan atau mubazir. Jadi kebijakan pajak itu juga dia bisa menyalurkan private saving ya ke arah sektor-sektor produktif gitu. Kemudian apa sih perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan? Pajak itu tidak mendapatkan imbalan langsung. Jadi ketika kita membayar pajak, kita tidak dapat imbalan langsungnya. Nah, kemudian kalau retribusi, ketika kita membayar iuran retribusi, maka kita bisa mendapatkan imbalan secara langsung. Apa contohnya? Misalkan retribusi parkir. Ketika kita bayar uang parkir, maka kita bisa menikmati fasilitas parkir secara langsung. Nah, ada lagi yang namanya sumbangan. Sumbangan itu yang bisa menikmati langsung imbalannya adalah orang atau masyarakat yang diwajibkan membayarkan sumbangan. Ya, jadi kalau imbalannya apa? Ya berarti dia bisa menikmati langsung dia bisa merasakan langsung dampak dari sumbangan yang dia berikan tadi ya. Misalkan dia memberikan sumbangan untuk perbaikan jalan gitu. Nah, karena dia memberikan sumbangan untuk perbaikan jalan, maka jalan yang dia lewati tadi itu langsung diperbaiki oleh warganya misalkan ya, oleh RT-nya gitu. Nah, maka dia bisa menikmati jalan tersebut dengan yang sudah diperbaiki tadi gitu. Nah, jadi hanya dampaknya itu dirasakan kepada yang bisa memberikan sumbangan. Kemudian azas pemungutan pajak. Yang pertama, azas domisili. Artinya di sini pajak itu akan dikenakan berdasarkan dari domisilinya si wajib pajak. WP di sini maksudnya adalah wajib pajak ya. Jadi negara domisili berhak memajaki penghasilan wajib pajak dari mana saja. Misalkan saya walaupun orang Indonesia, ketika saya tinggalnya di Eropa atau misalkan saya tinggalnya di Belanda, maka yang berhak memajaki penghasilan saya itu adalah
negara Belanda. Dari manapun sumber penghasilan saya itu akan dipajakinya adalah dari Belanda. Itulah yang dikenal dengan istilah worldwide income. Kemudian azas sumber. Azas sumber itu adalah negara tempat sumber penghasilan berhak memungut pajak tanpa menghiraukan tempat di mana wajib pajak tersebut berada. Jadi yang menerima yang berhak memajaki pajak atas penghasilan tersebut adalah negara sumbernya. Misalkan saya punya saham, kemudian dibayarkan dividennya, misalkan dari Singapura gitu. Nah, kemudian karena sumber penghasilan tersebut adalah dari Singapura, maka yang berhak memajaki penghasilan tersebut adalah Singapura. Nah, itu contohnya. Kemudian azas kebangsaan. Azas kebangsaan itu pemungutan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, ya, kebangsaan suatu negara. Kemudian syarat pemungutan pajak. Yang pertama adalah equality. Artinya, pajak tersebut harus bersifat adil dan merata, sesuai dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jadi, kalau mau bayar pajak, kalau orang yang memperoleh penghasilan lebih besar, jadi akan harusnya bayar pajak yang lebih besar juga dibanding orang yang menerima penghasilan yang lebih kecil, berarti dia juga membayarkan pajaknya juga lebih kecil. Kemudian certainty, penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, jadi ada kepastiannya. Jadi wajib pajak itu tahu secara jelas berapa pajak yang terutang, kapan dibayarkan, serta batas waktu pembayarannya, dan dibayarkan di mana, seperti itu. Jadi harus pasti. Kemudian convenience, ya, kenyamanan. Pajak itu harus dibayar pada saat yang tepat, ya, yang tidak menyulitkan wajib pajak. Misalkan pajak itu akan dipungut pada saat si wajib pajaknya itu menerima penghasilan, ya. Seperti ketika kita membayar pajak PPh orang pribadi penghasilan, ya. Jadi gajinya itu, pajaknya itu akan dipotong ketika dia menerima gaji, sehingga gaji yang diterima, yang take home pay-nya itu adalah gaji yang sudah dipotong pajak. Nah, itu akan sulit sekali kalau seandainya pajak itu dipungut setelah uangnya tersebut, setelah gajinya itu diterima, atau misalkan dia terima gaji tanpa dipotong pajak, nanti di akhir bulan baru dia akan, nanti setelah dia terima gaji baru dia bayar pajak. Nah, itu akan sulit sekali untuk dilakukan, karena mungkin saja gajinya tersebut sudah dihabiskan oleh wajib pajak, sehingga untuk membayar pajak dia akan merasa berat. Sehingga bagaimana saat yang nyamannya? Ya, nyamannya itu gajinya tersebut dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja pada saat dia akan menerima gaji, sehingga gaji yang dia terima itu adalah gaji yang sudah dipotong pajak. Kemudian ekonomi. Secara ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, serta beban yang dipikul oleh wajib pajak. Jadi jangan sampai pemungutan pajak itu pemerintah DJP ketika memungut pajak itu biayanya justru lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pajaknya, ya. Dibandingkan dengan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya adalah teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak yang pertama adalah teori asuransi. Adanya pembayaran pajak atas usaha untuk melindungi orang dari segala kepentingan, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Misalkan seorang wajib pajak wajib membayar pajak kendaraan bermotor supaya ketika dia mengendarai motornya di jalanan tidak kena tilang karena dia sudah bayar pajak. Kemudian teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Jadi dia di sini dilihat hartanya apakah dia sanggup atau tidak untuk membayarkan pajak tersebut. Kemudian teori daya pikul berpangkal pada asas keadilan bahwa pajak yang dibayarkan adalah menurut daya pikul berdasarkan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Jangan sampai pajak tersebut memberatkan bagi si wajib pajaknya. Kemudian yang keempat adalah teori bakti. Nah, teori bakti ini seseorang menganggap
dia membayar pajak itu sebagai tanda baktinya kepada negara, sebagai kewajibannya kepada negara. Ya, kewajiban pajak yang mutlak yang berdasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Selanjutnya adalah teori daya beli. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Jadi kan kita bayar pajak. Jadi kita bayar pajak dari rumah tangga masyarakat kemudian diserahkan ke negara. Selanjutnya oleh negara nanti uang pajak tersebut dikembalikan, disalurkan kembali dalam bentuk pembangunan atau dalam bentuk pengeluaran pemerintah ya, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Kemudian hukum pajak. Hukum pajak itu ada dua, hukum material dan hukum formil. Hukum material itu berkaitan dengan objek, subjek, dan tarif. Sedangkan hukum formil itu berkaitan dengan kewajiban, hak, dan sanksi. Jadi kalau kita lihat di sini, hukum material itu bisa contohnya adalah Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN. Kemudian hukum formil itu karena tadi berkaitan dengan tata cara ya, sanksi, maka di sini ada undang-undang KUP ya, tata cara penagihan pajak atau undang-undang penagihan pajak baik dengan surat paksa ataupun undang-undang pengadilan pajak. Kemudian selanjutnya pengelompokan pajak. Nah, pajak ini dikelompokkan ada beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah menurut golongannya. Nah, menurut golongannya itu ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Kemudian menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut pemungutnya, pajak itu ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Nah, kita bahas satu persatu. Pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Misalkan nih, pajak atas gaji saya atau PPh pasal 21. Nah, itu akan menjadi bebannya saya. Tidak akan menjadi bebannya orang lain atau pegawai lain. Jadi itu tidak bisa dipindahkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Kemudian pajak tidak langsung. Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPN. Nah, PPN ini ketika kita membeli barang, itu kita akan dipungut PPN. Nah, nanti si pihak itu bisa kita kreditkan PPN-nya. Itu ketika membeli barang itu akan menjadi pajak masukan, kemudian ketika menjual akan menjadi pajak keluaran, maka nanti pajak masukan dan pajak keluaran itu akan dikreditkan. Artinya PPN ini bisa dilimpahkan ke pihak lain ya. Kemudian selanjutnya adalah pengelompokan pajak menurut sifatnya. Yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak yang berdasarkan subjeknya ya. Kayak kemudian pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Jadi dia memperhatikan keadaan WP-nya. Misalnya itu adalah PPh tadi, PPh pajak atas gaji tadi ya. Misalkan kalau seandainya karyawan tersebut mempunyai sudah menikah, maka dia akan dikenakan pengurangan pajak atau PTKP lebih besar dibandingkan yang belum menikah. Kemudian dia punya anak lagi, maksimal 2-3 atau tanggungan 3, maka dia akan membayarkan pajaknya lebih kecil dibandingkan yang punya anak 1. Kemudian pajak objektif. Nah, pajak ini itu adalah berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajaknya. Contohnya adalah PPN. Nah, ketika kita membeli barang yang barang kena pajak, maka kita akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, pajak ini, PPN ini didasarkan pada harga barang tersebut, pada objek barangnya tersebut, bukan berdasarkan kondisi si wajib pajak. Apakah yang membelinya tersebut sudah menikah atau belum? Apakah yang membelinya itu sudah punya anak atau belum? Tapi yang dikenakannya itu tarif PPN-nya itu
besarnya pajak pertambahan nilai yang dia bayar itu berdasarkan dari objek barangnya tersebut, bukan dari kondisi si wajib pajaknya. Kemudian pajak menurut pemungutnya, tadi sudah dijelaskan ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat berarti dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah. Tata cara pemungutan pajak. Nah, tata cara pemungutan pajak itu disebut juga ada dengan istilah stelsel pajak ya. Stelsel ada 3, yaitu 1 stelsel nyata, 2 stelsel fiktif, 3 adalah stelsel campuran. Sedangkan sistem pemungutan pajak itu juga ada 3, ada official assessment, self assessment, dan withholding. Kita bahas satu-satu. Tentang stelsel pajak dulu. Stelsel nyata itu adalah penagihan pajak didasarkan pada objek yang nyata, jadi kenyataannya itu, sehingga pemungutannya itu baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan yang sesungguhnya itu diketahui. Jadi dia menghitung pajaknya itu nanti di akhir tahun. Kalau sudah ketahuan berapa penghasilannya dalam 1 tahun itu berapa, barulah dipotong pajaknya, baru dipungut pajaknya. Kemudian adalah stelsel fiktif. Jadi pengenaan pajaknya didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang, walaupun dia berdasarkan anggapan tapi tetap harus diatur oleh undang-undang. Nah, misalkan penghasilan 1 tahun sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan berapa pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalannya. Jadi di awal tahun itu sudah diketahui berapa pajak yang akan terutang di tahun tersebut. Jadi bagaimana cara dia mengetahuinya? Dia menyamakan, memberikan anggapan atau diasumsikan penghasilannya atau pajak yang dibayarkan itu sama dengan yang tahun sebelumnya. Kemudian stelsel campuran. Nah, dalam stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif atau anggapan tadi. Jadi pada awal tahun ditentukan berdasarkan fiktif, jadi dianggaplah berapa pembayaran pajak di tahun berjalan tersebut sama dengan pembayaran pajak tahun lalu. Kemudian nanti di akhir tahun baru dihitung berapa penghasilan realnya, berapa pajak yang seharusnya dibayarkan, kemudian dibandingkan dengan yang sudah dibayarkan atau yang sesuai anggapan tadi. Jadi real atau nyatanya itu baru di akhir tahun diketahui. Kemudian sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang pertama adalah official assessment system. Nah, dalam sistem official ini, pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ya, berapa pajak yang terutang itu ditentukan oleh fiskus. Nah, ini biasanya contohnya adalah PBB. Makanya kalau kita mau membayar PBB itu di dalam surat tagihannya itu sudah ada berapa besarnya pajak yang harus kita bayarkan. Kemudian self assessment system. Nah, self assessment system ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan ya. Jadi dia diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan. Contohnya adalah pajak penghasilan atau pajak badan misalkan, atau PPh, pajak penghasilan. Nah, kemudian withholding system ya. Withholding system ini memberikan sistem pemungutan pajaknya ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ya. Nah, withholding system ini contohnya itu adalah PPh 22, PPh 23. Pajak yang dibayarkan misalkan ketika misalkan ada seseorang bertransaksi dengan instansi pemerintah sehingga dia dikenakan PPh pasal 22 karena bertransaksi dengan bendaharawan. Nah, maka pajaknya itu nanti akan dipungut oleh si bendaharawan ini dan dititipkan, dibayarkan dipungut oleh si bendaharawan, kemudian bendaharawan yang membayarkan dan melaporkan ke negara, sehingga ada pihak ketiga yang terlibat di situ. Makanya dia disebut dengan withholding system.
Timbul dan hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak karena yang pertama adalah adanya surat ketetapan pajak, ya, ditetapkan atau biasanya diterapkan pada official assessment system, ya, karena hutang pajak itu muncul karena adanya surat ketetapan pajak. Jadi utang PBB, utang pajak PBB itu karena muncul adanya tagihan PBB tersebut. Kemudian karena adanya undang-undang, ya, biasanya diterapkan pada sistem self assessment system, ya, karena untuk penghasilan ini maka akan dikenakan pajak berapa. Nah, itu nanti ditentukan oleh undang-undang. Jadi muncul karena adanya undang-undang. Hapusnya utang pajak. Yang pertama adalah karena pembayaran. Jadi utang pajaknya itu yang melekat pada wajib pajak itu hapus karena dia sudah dibayar sehingga tidak muncul lagi utang pajak. Yang kedua adalah karena kompensasi, ya. Jadi misalkan di tahun sebelumnya dia perusahaan tersebut mempunyai kelebihan pembayaran pajak, ya, kelebih bayar gitu. Nah, maka tahun mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Nah, kemudian kelebihan tersebut dikompensasikan kepada pajak-pajak yang terutang lainnya, ya, pajak-pajak lainnya yang terutang. Itu. Nah, kemudian selanjutnya daluarsa penagihan, ya. Nah, untuk melakukan penagihan pajak akan daluarsa setelah lampau waktu, ya, 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak. Nah, kemudian memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagihkan lagi, ya. Tuh, seperti pemeriksaan SPT, ya. Pemeriksaan SPT itu kan dasar daluarsanya itu adalah 5 tahun. Kemudian pembebasan atau penghapusan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti semestinya, tetapi karena ditiadakan. Misalkan utang pajak karena adanya sanksi keterlambatan pembayaran, ya. Nah, yang dibebaskan di sini adalah sanksi keterlambatan tersebut, bukan pokok pajaknya. Utang pajaknya tetap dibayarkan. Kemudian selanjutnya adalah hambatan dalam pemungutan pajak. Jadi pasti dalam pemungutan pajak itu akan selalu ada hambatan, karena walau bagaimanapun yang namanya pajak itu ada keengganan bagi orang untuk membayarkan pajak. Nah, ada 2 jenis perlawanan dalam pembayaran pajak. Yang pertama itu adalah pasif, ya. Pasif itu di mana hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan berkaitan erat dengan struktur ekonomi, ya, perkembangan intelektual, moral penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Jadi orang atau wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajak itu bukan karena keinginannya itu tidak mau bayar pajak, tapi karena ketidaktahuannya dia, atau mungkin karena ketidaktahuan dia kalau penghasilan dia itu sebenarnya adalah objek pajak yang harus dibayarkan pajaknya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah aktif, perlawanan aktif. Nah, kalau perlawanan aktif ini secara nyata terlihat pada usaha dan perbuatannya yang langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Jadi memang dia nyata-nyata menghindari pajak. Nah, beda dengan yang pasif tadi. Yang pasif tadi dia tidak nyata gitu kalau dia menghindari pajak. Bahkan mereka terkadang misalkan karena masyarakat itu tidak mau membayar pajak karena memang ketidaktahuannya, tidak ada sosialisasi dalam pembayaran kalau objek tersebut misalkan harus dibayarkan pajaknya, seperti itu. Nah, perlawanan aktif ini ada 2 lagi, ada yang penghindaran, ada yang pengelakan. Nah, yang lebih tinggi, yang lebih ekstrim itu adalah pengelakan atau tax evasion. Nah, kalau perlawanan aktif dengan penghindaran, artinya di sini dia tidak melakukan perbuatan yang memberikan alasan untuk dikenakan pajak, ya. Jadi dia tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan adanya pajak, ya. Misalkan untuk menghindari pajak barang mewah, maka si wajib pajak tersebut dia tidak menggunakan barang-barang mewah sehingga dia tidak harus membayarkan pajak. Nah,
Jadi dia tidak melanggar aturan perpajakan. Jadi dia hanya menghindari tindakan-tindakan yang menyebabkan adanya pembayaran pajak. Nah, kemudian yang kedua adalah pengelakan dari pajak atau tax evasion. Jadi tax avoidance itu lebih rendah tingkatnya daripada tax evasion. Nah, kalau tax evasion memang dia sadar dan dia memang tahu dia dikenakan pajak, tapi dia mencari bagaimana caranya melepaskan diri dari pajak, ya. Bagaimana dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang, ya, supaya jadi mungkin contohnya dia supaya dia tidak dikenakan pajak UMKM nih, suatu UMKM, usaha kecil menengah mikro, supaya dia tidak bayar pajak lebih besar, ya dia memanipulasi laporan keuangannya, dia memanipulasi omsetnya menjadi lebih kecil supaya dia bayar pajaknya tidak lebih dia bayar pajaknya juga lebih kecil, seperti itu. Jadi memang ada upaya, ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum untuk menghindari pajak. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah tarif pajak. Nah, tarif pajak itu ada tarif proporsional atau sebanding. Nah, tarif proporsional ini maksudnya di situ adalah tarif persentasenya itu proporsional, ya, tetap terhadap berapapun yang menjadi DPP-nya, ya. Di sini jadinya misalkan adalah PPN. Jadi mau PPN harga suatu barang itu, barang kena pajak itu atau jasa kena pajak itu akan tetap dikenakan tarifnya itu adalah 10%, walau berapapun nilai dasar pengenaan pajaknya. Barangnya harganya 100 juta, maka dia akan dikenakan PPN-nya 10%, artinya itu adalah 10 juta. Kalau barangnya harganya 10 juta, berarti 10% dari 10 juta, berarti kenakan pajaknya itu adalah 1 juta. Kemudian tarif progresif. Nah, kalau dalam tarif progresif, presentase tarif pajak menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi DPP semakin besar, ya. Persentasenya menjadi besar apabila DPP-nya semakin besar. Tarifnya itu contohnya itu adalah tarif PPh WPOP. Jadi kalau penghasilan kena pajaknya itu 5%, di bawah 50 juta, maka dia dikenakan tarif 5%. Tapi kalau 50 juta sampai 250 juta, maka dikenakan tarif itu 15%, seperti itu. Kemudian tarif degresif. Nah, persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi DPP semakin besar, ya. Jadi misalkan di sini kalau yang tadi kan kebalikannya, ya. Jadi kalau semakin besar DPP-nya, maka penghasilan kena pajaknya, maka tarifnya akan semakin besar. Kalau yang tarif degresif ini justru semakin besar DPP-nya, maka tarif pajaknya akan semakin kecil. Misalkan untuk DPP 25 juta maka akan dikenakan tarif 10%. Untuk DPP 50 juta maka dikenakan tarif 5%. Kemudian tarif tetap. Tarif tetap itu tarif berupa jumlah yang tetap atau sama besarnya terhadap berapapun jumlah yang menjadi DPP-nya. Nah, contohnya di sini adalah bea materai. Nah, kalau dulu sebelum tahun 2021 bea materai itu kan ada dua, ada yang 3.000, ada yang 6.000, ya. Nah, biaya yang 3.000 itu biasanya digunakan untuk transaksi keuangan yang kurang dari 1 juta. Nah, kalau transaksi yang lebih dari 1 juta itu dikenakan bea materai 6.000. Atau surat-surat perjanjian maka dikenakan bea materainya itu adalah 6.000. Nah, atau kalau tahun sekarang 2021 semuanya berapapun besarnya jumlah transaksi, mau berapapun dokumen, dokumen transaksi kontrak ataupun penandatanganan dokumen, maka dikenakan bea materainya itu tetap adalah sebesar 10.000. Nah, itulah yang berkaitan dengan tarif pajak. Oke, teman-teman mahasiswa, untuk kali ini di video ini kita sampai ke tarif pajak dulu, tentang dasar-dasar perpajakannya dulu. Di video berikutnya kita akan bahas tentang materi ketentuan umum perpajakan atau KUP. Terima kasih, selamat belajar, selamat berjuang, sampai jumpa di video berikutnya.